Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sampling dan juga terkait distribusi pada sampling. Nah, jadi di pembahasan sampling ini kita akan membahas apa itu sampling, kemudian kenapa kita menggunakan sampling, dan perbedaannya dengan sensus atau eh, pengambilan data secara keseluruhan itu seperti apa, eh, kemudian plus minusnya juga bagaimana, kemudian teknik-teknik sampling itu bagaimana. Oke, kita mulai aja. Nah, di sini dijelaskan dulu pertama apa itu sampling. Jadi sampling adalah pengambilan data sebagian pada keseluruhan data. Jadi kalau misalnya kita mengambil data sensus, itu kita mengambil data secara keseluruhan, semuanya. Misalnya ada, kita ingin mengambil data apa mahasiswa Untirta gitu ya, mahasiswa Untirta. Nah, kita mengambil semua data nih, semua data di mahasiswa Untirta. Jadi ada puluhan ribu mahasiswa Untirta, itu kita ambil semuanya. Nah, sedangkan untuk sampling itu hanya kita ambil sebagian saja. Jadi kita nggak ambil semuanya. Nanti tekniknya seperti apa? Apakah kita hanya mengambil satu jurusan kah, atau mengambil yang satu angkatan, atau mengambil hanya sebagian saja, itu nanti tergantung teknik samplingnya bagaimana. Nah, di sini ada beberapa plus minus yang yang terdapat pada sampling dan sensus. Nah, pada sensus dulu, data yang diambil, karena kita mengambil keseluruhan data, dia datanya sangat akurat. Jadi kita mengambil data sensus itu karena semuanya kita ambil, semua informasi pada suatu data tersebut kita ambil. Jadi datanya sangat akurat. Dan dia menunjukkan semua karakteristik dari populasi. Seperti itu ya. Tetapi untuk sensus sendiri kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama. Kenapa? Karena kita mengambil keseluruhan datanya. Jadi waktu dari pengambilan data ini lebih lama, dan juga biayanya tentunya harus lebih besar ya. Waktunya lebih lama, sedangkan misalnya kita ada waktu yang terbatas gitu, misalnya untuk dalam melakukan pengambilan data. Nah, ini kenapa kita menggunakan nantinya sampling di sini. Kemudian untuk sampling sendiri, kelebihannya adalah waktu pendataan lebih cepat. Nah, ini untuk sebagai solusi ya, sebagai solusi dari sensus tadi. Pada sensus membutuhkan waktu yang lebih lama di sini. Nah, di sini untuk sampling dia lebih cepat. Kemudian lebih hemat biaya juga. Dan walaupun tidak seakurat sensus, tetapi sampling sendiri juga cukup akurat sebenarnya, karena kita mengambil sebagian. Nah, nanti juga tergantung karakteristiknya ya, karakteristik dari teknik pengambilan sampling. Nah, kemudian kekurangan pada kekurangan pada sampling apa? Yaitu tidak bisa menggambarkan keseluruhan karakteristik populasi. Misalnya begini, kita mengambil sampling, misalnya di Untirta tadi ya, mengambil sampling pada mahasiswa teknik elektro. Nah, teknik elektro mungkin bisa menggambarkan karakteristik dari mahasiswa teknik gitu ya, mahasiswa teknik, tetapi tidak bisa menggambarkan karakteristik pada mahasiswa pertanian misalnya, atau mahasiswa atau di data-data di populasi yang lain gitu. Jadi kita tidak bisa mengambil menggambarkan keseluruhan karakteristik populasi pada data yang lain. Jadi misalnya contohnya juga kalau misalnya kita menggunakan pengambilan di mahasiswa ini saja, misalnya angkatan pertama, misalnya angkatan 1. Nah, itu tidak bisa menggambarkan karakteristik pada angkatan akhir misalnya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada sampling error dan non sampling error. Nah, di sini ada ininya ya, potensial sumber dari errornya apa saja. Nah, di sini ada dua, yaitu sampling error dan non sampling error. Nah, pada sampling error, jadi apa-apa saja yang menyebabkan error, jadi dia tidak sesuai dengan sensus misalnya, adalah yang tadi, kita tidak bisa
dari sampling ini tidak bisa menggambarkan dari keseluruhan populasi. Nah, ini yang menyebabkan data nanti pada sampling tidak sesuai atau ada errornya ya, walaupun nanti errornya beberapa gitu kan, berapa persen, ini dengan data secara keseluruhan. Nah itu pada error sampling dia tidak bisa mengambil karakteristik pada keseluruhan populasi. Nah pada non sampling error di sini error-error apa saja yang tidak disebabkan oleh sampling sebenarnya. Nah yang pertama adalah pengambilan metodologi pada sampling yang dinilai kurang baik. Misalnya contohnya kita ingin menggambarkan karakteristik mahasiswa yang keseluruhan, tetapi kita mengambil data hanya karakteristik mahasiswa angkatan pertama saja. Nah itu kan tentunya nanti akan berbeda jauh dengan karakteristik mahasiswa di angkatan terakhir. Nah bagaimana metode yang cocok sebenarnya, seperti apa metode yang cocok untuk mengambil karakteristik keseluruhan? Berarti kita tidak hanya mengambil di satu angkatan, misalnya kita hanya mengambil berapa persen di satu angkatan, kemudian angkatan kedua berapa persen, kemudian angkatan 3 berapa persen, dan kemudian angkatan 4 berapa persen, seperti itu. Jadi nanti pengambilan metode sampling ini juga harus kita perhatikan karena nanti bisa bisa mengakibatkan error pada distribusi pada populasi. Jadi nanti ada estimasinya seperti apa, nanti ada sedikit kesalahan di situ. Kemudian juga yang berikutnya adalah non sampling error adalah kuesioner. Kuesioner berarti pertanyaan-pertanyaannya dan juga pengukurannya yang error. Jadi error-error pada pertanyaan dan juga pengukuran seperti itu. Jadi bisa jadi metodenya sudah baik, tetapi metode pengukurannya masih kurang baik, atau pertanyaan-pertanyaannya juga masih kurang. Kemudian juga ada behavioral effect. Jadi kayak efek-efek kebiasaan ya, efek-efek kebiasaan pada suatu sampling. Nah kemudian di sini ada dua jenis untuk metode sampling sendiri, yaitu probability sampling. Probability sampling ini dia melakukan sampling dengan secara acak ya, secara acak. Jadi tidak dilakukan secara, misalnya kalau yang non probability sampling dia tidak secara acak. Jadi misalnya ada kuota sampling, berarti dia mengambil salah satu bagian dari sampling itu. Kalau misalnya di probability sampling dia tidak melihat karakteristik tersebut seperti apa, tetapi dia mengambil secara acak. Nah nanti ada beberapa metode-metode yang digunakan pada probability sampling dan non probability sampling. Misalnya yang pertama adalah simple random sampling. Nah, untuk simple random sampling di sini misalnya di sini ada suatu populasi ya, dengan di populasi tersebut ada beberapa sub, dibagi beberapa ini. Nah, pada simple random sampling kita hanya mengambil secara random. Jadi belum tentu setiap subnya itu kita ambil satu, bisa jadi dia diambil dua atau tidak diambil sama sekali, seperti itu. Jadi pada simple random sampling ini benar-benar kita ambil secara acak. Nah kemudian ada systematic random sampling. Nah ini pengambilan sampling secara acak dengan sistemik. Jadi ada sistemnya, ada secara sistematis ya. Misalnya contohnya di sini ada populasi nih, ada dari 1 sampai misalnya 5.000 misalnya. Nah kita ambil sepertiganya. Kalau di sini kita lihat sepertiganya ya. Nah maka pada saat dia hitungan kedua, jadi hitungan sampai 3, kemudian setiap hitungan kedua diambil sampelnya. Misalnya di sini 1, 2, 3. Nah, hitungan keduanya diambil. Kemudian pada saat keempat kita mulai lagi dari awal. 1, 2, 3 berarti hitungan kelimanya diambil. Kemudian pada saat 7, 1, 2, 3 yang tengah-tengahnya diambil. Nah, seperti ini. Jadi dia diambil setiap 3 kali di sini. Nah, kalau misalnya ada sampelnya ada 1000, kemudian yang kita ambil hanya 100 misalnya ya, 10 berarti kita bisa ambil 1 sampai 10, entah yang nomor 7 misalnya, kemudian kita ulang lagi sampai 1 sampai 10 nomor 7. Nah, itu pengambilan
sampling, pengambilan data secara random, tetapi dia lebih sistematis karena kita melakukan setiap hitungan berapa gitu. Nah, di sini juga pada random sampling ini dia tidak melihat apakah dia perempuan atau apakah dia laki-laki atau karakteristiknya seperti ini dan seperti itu. Nah, dia hanya melihat hitungannya saja seperti itu. Jadi, pada saat kita menggunakan teknik probability sampling atau random sampling, kita tidak melihat karakteristik dari data tersebut. Kemudian ada lagi stratified random sampling dan cluster random sampling. Nah, pada stratified random sampling, nah ini misalnya kita contohnya ada beberapa dalam satu populasi ada beberapa bagian, kita pecah-pecah gitu ya. Misalnya kita cluster lah istilahnya, kita cluster sampling bagian dari populasi tersebut. Pada stratified random sampling, kita mengambil salah satu dari setiap cluster di populasi tersebut. Misalnya cluster yang pertama di sini kita ambil satu, kemudian cluster kedua di sini kita ambil satu, kemudian yang di sini yang cluster ketiga kita ambil satu, dan misalnya di sini kita ambil dua, seperti itu ya. Jadi kita mengambil satu setiap di cluster-clusternya. Nah, berbeda dengan cluster sampling. Nah, ini yang tadi misalnya kita sudah membuat cluster-clusternya ya. Kita mengambil salah satu dari cluster di populasi tersebut. Misalnya di sini ada 5 cluster dan kita ambil 2 cluster di populasi tersebut. Nah, jadi perbedaannya di sini ya antara stratified random sampling dan cluster sampling. Kemudian ada lagi multistage sampling. Nah, pada multistage sampling ini kita biasanya melihat mengambil suatu sampling, mensampling suatu data ya, suatu populasi. Nah, ini dengan berbagai tingkatan di sini. Misalnya contohnya, pertama kita lihat state-nya, misalnya contohnya provinsinya gitu ya. Provinsinya. Kemudian setelah provinsinya, kemudian kotanya. Kotanya di mana? Jadi pertama kita ambil provinsinya di mana, kemudian kotanya di mana, kemudian kelurahannya misalnya. Kecamatannya, kemudian baru setelahnya ke kelurahannya, seperti itu. Nah, baru setelah diambil ke kelurahannya kita ambil kelurahan-kelurahan mana saja yang kita nanti ambil, seperti itu. Nah, ini multi-stage sampling. Jadi dia ada beberapa stage atau beberapa tingkatan ya di sini. Kemudian juga tadi ada kuota sampling ya. Kuota sampling itu biasanya dia berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah, contohnya yang tadi misalnya dia untuk sampling di mahasiswa Untirta, kita mengambil mahasiswa angkatan pertama misalnya. Nah, itu kuota sampling. Nah, kalau yang di sini ada beberapa satu populasi yang berisi beberapa karakteristik ya, ada perempuan, kemudian ada laki-laki, kemudian juga dari umur ada yang mungkin remaja, kemudian ada orang tua, kemudian nah di sini kuota samplingnya adalah dia yang diambil adalah laki-laki, kemudian juga yang diambil lebih besar, umurnya lebih besar dari 40 tahun contohnya. Nah, berarti yang diambil yang ini saja. Yang selebihnya tidak diambil. Nah, kemudian juga yang berikutnya ada purposive sampling. Nah, pada purposive sampling ini kita di sini ingin melihat, jadi misalnya ini hampir sama kayak tadi ya, tetapi kita mengambil dari setiap stepnya. Nah, misalnya di step 1 kita ingin mencari 5 fasilitas kesehatan di sini. Fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan di berbagai zona ya, berbagai zona. Kemudian di step yang kedua, dari 5 fasilitas kesehatan tersebut kita bagi-bagi lagi. Jadi kita ambil 2 fasilitas kesehatan pada long distance, kemudian juga 1 fasilitas kesehatan pada medium distance, kemudian 2 fasilitas kesehatan pada short distance misalnya. Nah, kemudian nanti kan di sini ada 2 fasilitas kesehatan ya. 2 fasilitas kesehatan pada long distance. Nah, kita ambil di sini
cari yang populasinya besar misalnya dan populasi kecil. Nah, ini ada satu fasilitas kesehatan pada populasi besar dan satu fasilitas kesehatan pada populasi besar. Nah, populasi kecil, sorry. Nah, kemudian untuk medium distance dia mengambil populasi yang medium misalnya. Kemudian untuk short distance large population dan small population. Jadi di sini sudah ada step-stepnya dan yang diambil yang mana saja nanti. Nah, ini adalah purposive sampling. Jadi sudah ada rencana-rencananya ya yang akan diambil. Nah, kemudian yang terakhir adalah convenience sampling. Nah, di sini contohnya. Nah, convenience sampling ini sebenarnya proses pengambilan ini ya, populasi. Pengambilan sampel pada populasi dengan cara yang cepat. Jadi, dia biasanya nggak mau ribet. Kalau yang sebelumnya kan kayak purposive sampling ini kan kita ada beberapa step gitu kan. Nah, pada convenience sampling ini berdasarkan kenyamanan dari pihak penelitinya seperti apa. Jadi ya udah cari aja yang mudah di survei, mudah di sensus, kemudian juga mudah di sampling lah istilahnya ya. Mudah di sampling, mudah di survei, mudah diberi pertanyaan dan dia dan convenience sampling ini belum tentu dia mendapatkan semua kriteria ya. Jadi lebih kayak yaudah yang penting semudahnya penyamplingnya aja yang mengolah datanya saja seperti itu. Jadi dia mengambil salah satu bagian yang paling gampang diambil datanya. Oke. Nah jadi tadi untuk yang sampling ya, sampling itu apa, kemudian contohnya seperti apa, ini teknik-tekniknya bagaimana. Kemudian kita di sini masuk ke distribusi sampling. Nah, di distribusi sampling, nah kalau kita lihat di sini, ini pada kurva distribusi normal ya, pada kurva distribusi normal, di sini ada mu, kemudian di sini ada x bar. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian yang ini, bagian yang pointer, bagian yang besar warna merah ini adalah populasi secara keseluruhan. Ini adalah distribusi normal pada populasi secara keseluruhan. Dengan mean-nya atau rata-ratanya kita tulis mu di sini. Mu ya. Nah, pada populasi secara keseluruhan tersebut tentunya kita ambil, kalau misalnya kita tidak mau mengambil semuanya ya, kita ambil beberapa sampelnya nih. Mengambil beberapa sampelnya. Sejumlah nilainya n. Jadi sampelnya ini n. Nah, pada sampel-sampel dari di sini ada n ya. Jadi di sini ada n di sampel-sampel tersebut, dia juga membentuk kurva distribusi normal di sini. Nah, di sini ada beberapa sampel. Jadi ada sampel A, kemudian ada sampel B, kemudian ada sampel C, kemudian ada sampel D. Nah, di setiap sampel dari A sampai D ini dia membentuk suatu kurva distribusi normal. Dan setiap kurvanya tersebut bisa berbeda-beda. Kalau kita lihat, ini populasinya seperti ini ya kurvanya ya. Nah, antara kurva A, B, C, dan D ini berbeda-beda. Ada yang seperti ini, yang untuk A. Kemudian ada yang B misalnya. Nah, yang kita lihat di sini di setiap kurva tersebut yang paling dekat garis min-nya atau rata-ratanya adalah yang XB. XB paling dekat nih. Tetapi kalau kita lihat standar deviasinya yang paling dekat adalah yang XA ya, yang mirip ya. Tetapi untuk min-nya agak jauh, tetapi standar deviasinya dekat, seperti itu. Jadi pada sampel dan populasi bisa jadi antara sampel dan populasi, standar deviasi dan rata-rata pada sampel tersebut bisa jadi berbeda dengan populasinya, tergantung kita mengambil sampelnya seperti apa. Gitu ya. Nah, nanti untuk membedakan antara sampel dan populasi, kita di sini akan ada dua satuan ya, dua lambang di sini. Kalau misalnya kita menggunakan populasi, kita menggunakan mu seperti ini ya. Mu X misalnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan sampel, kita menggunakan X bar di sini. Jadi X ada topinya di atas nih ya.
Nah, ini tergantung sampelnya sampel apa, sampel A, sampel B, sampel C, dan sampel D. Nah, nanti di sini juga tergantung N-nya berapa, kemudian seperti apa ininya, apa namanya, standar deviasinya bagaimana, kemudian apa namanya, min-nya juga bagaimana. Nah, jadi misal pada distribusi sampling ini ya, misal kita memiliki suatu populasi berukuran terhingga N, jadi N besar ini adalah jumlah data pada suatu populasi, ya. N besar ini dengan parameter rata-rata mu. Jadi rata-rata mu ini adalah untuk min-nya ya, min pada populasi, dan simpangan baku sigma. Nah, ini simpangan baku sigma dari populasi. Jadi yang parameter N besar, kemudian mu sama sigma ini adalah parameter pada populasi. Jadi dari min-nya, kemudian simpangan bakunya, akan diambil beberapa buah sampel. Nah, diambil beberapa buah sampel dengan ukuran N kecil. Nah, kalau tadi kan, kalau keseluruhan populasi kan N besar ya. Kalau sampelnya ukurannya N kecil. Dan rata-rata X bar. Nah, kalau tadi mu, rata-rata pada populasi mu. Kalau rata-rata pada sampling, itu kita gunakan X bar. Kumpulan sampel ini akan membentuk data yang terdiri di atas rata-rata sampel, yang tadi X bar, sehingga dapat dihitung rata-rata dan simpangan bakunya. Simpangan bakunya yang baru S ya. Nanti kalau yang simpangan baku di sini kan apa namanya, sigma pada populasi. Kalau misalnya yang sampel, dia adalah S dari data rata-rata sampel yang baru. Jadi seperti itu ya. Kita punya populasi, kemudian kita udah dapat simpangan baku, kemudian dapat apa namanya, rata-ratanya, tetapi pada sampel yang kita ambil, karena tidak semua data yang kita ambil, kita nanti mendapatkan rata-rata yang baru di sini dengan rata-rata yang baru, rata-rata sampel, yaitu X bar di sini. Nah, ini parameternya. Kalau misalnya kita menggunakan parameter pada populasi, kita di sini untuk min ya, atau rata-ratanya, kita menggunakan mu di sini. Kalau min atau rata-rata pada sampel, kita menggunakan X bar. Kemudian populasi standar deviasi atau standar bakunya tadi ya, untuk populasi kita menggunakan sigma. Kemudian kalau untuk yang sampel kita menggunakan S kecil ya. Kemudian kalau kita menggunakan proporsi pada populasi parameternya, kita menggunakan P besar. Tapi untuk yang sample proportion atau proporsi pada sampel, kita menggunakan P kecil. Kemudian kalau populasi jumlah data populasinya, size-nya, kita gunakan N besar. N besar ini berarti mencakup keseluruhan data. Tetapi apabila kita hanya mengambil sampelnya saja, kita menggunakan N kecil di sini. Kemudian nilai datanya ya, data value-nya pada populasi kita menggunakan X besar. Pada sampel data, nilai data pada sampel kita menggunakan X kecil. Nah, kemudian correlation kita menggunakan rho di sini ya. Kalau misalnya pada populasi, kalau misalnya pada sampel kita menggunakan R, seperti itu. Nah, pada jika N, nah ini untuk yang ininya ya, perhitungan. Kalau misalnya kita ingin mencari suatu simpangan baku, jika N per N, jadi ini N kecil per N besar, berarti kan ini jumlah nilai sampelnya dibagi dengan jumlah populasi itu lebih besar dari 5%, maka untuk nilai rata-rata pada X bar ya, ini adalah nilai rata-rata atau pada populasi ya, nilai rata-rata pada populasi. Dan untuk simpangan bakunya, untuk simpangan baku X bar itu adalah simpangan baku dibagi akar dari N, jadi jumlah sampel populasinya tadi berapa, kemudian dikali dengan akar N besar, jadi jumlah sampel populasi dikurangi N kecil, dibagi dengan N besar dibagi N besar min 1. Nah, ini apabila N per N-nya lebih besar dari 5%. Jadi ini antara populasi dengan sampelnya nggak terlalu jauh nih. Misalnya kalau populasinya 1000, yang diambil sampelnya
60. Nah, itu masih di atas 5% kan, dia 6% ya. Atau misalnya 100 dia. Nah, kalau misalnya diambil sampelnya 1000 kemudian yang kita ambil hanya 30, nah berarti nanti kita masuk ke sini. N per N-nya lebih kecil dari 5%. Nah, untuk rata-ratanya sama. Jadi rata mu X bar ini sama dengan mu. Kemudian untuk simpangan bakunya, simpangan baku, sigma dari X bar itu sama dengan simpangan baku dibagi dengan akar N jumlahnya. Seperti itu ya. Dan untuk apa namanya? Nanti kalau misalnya kalian penelitian kemudian ingin mencoba melakukan kuesioner, kemudian juga ya ada kuesionernya lah ya, itu usahakan nilai sampelnya itu di atas 30 orang. Kenapa di atas 30 orang? Menurut ini ya, saya pernah lihat di buku statistik, dengan data atau jumlah sampel di atas 30 itu dia nilainya bisa dilakukan mendekati ini ya, nilainya mendekati distribusi normal dari populasinya, jadi nggak gitu jauh gitu, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada dalil limit pusat. Jadi jika sebuah populasi memiliki rata-rata mu dan simpangan baku sigma yang besarnya terhingga, maka untuk ukuran sampel acak yang cukup besar, distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal dengan mu x seperti ini, mu x bar sama dengan mu x, sigma x bar sama dengan sigma dibagi dengan akar n. Nah, ini semakin besar sampelnya, maka rata-rata sampel dan juga simpangan bakunya akan mendekati distribusi normal. Makanya di sini kalau bisa di atas 30 juga. Kalau misalnya di bawah itu nanti dia masih agak ini dengan distribusi normal, agak jauh. Nah, kita di sini bisa melihat untuk teorema limit pusatnya. Jadi kita apabila ingin melihat probabilitasnya ya, bila rataan sampel acak ukuran n yang diambil dari populasi dengan rataan dan varians yang berhingga atau maka bentuk limit dari distribusi Z di sini sama dengan X bar dikurangi dengan mu. X bar ini berarti tadi untuk ininya ya, rataan sampelnya dikurangi dengan mu. Mu ini tadi rata-rata populasinya, kemudian dibagi dengan simpangan baku per akar N. Ini simpangan baku pada populasi, kemudian dibagi dengan akar N. N-nya ini adalah jumlah sampelnya yang diambil. Nah, ini tapi N-nya harusnya terhingga ya. N-nya terhingga karena diambil dari, apabila N tidak terhingga ialah distribusi normal baku N. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya apabila kita ingin melihat nilai distribusi probabilitas, untuk melihat probabilitasnya ya. Di sini menurut data PT Telkom, rata-rata pengeluaran biaya telepon tetap bagi rumah tangga di Indonesia sebesar 175.000 per bulan dengan standar deviasi atau simpangan bakunya 50.000. Sorry, ini ada yang salah ya. 50.000. Sini 50.000, di sini 20.000. Nanti kita ganti ya. Jika diambil secara acak sebanyak 100 rumah tangga di seluruh Indonesia, berapa besar probabilitas rumah tangga yang membayar telepon 170.000 sampai dengan 185.000. Nah, ini kita ganti dulu. Ini bukan 50.000 ya, di sini 20.000 standar deviasinya. Oke. Kita lanjut. Nah, standar deviasinya 20.000. Jika diambil secara acak sebanyak 100 rumah tangga seluruh Indonesia, berapa besarnya probabilitas rumah tangga yang membayar tagihan telepon rata-rata dari 170 sampai dengan 185. Jadi kalau misalnya dia membentuk distribusi normal ya di sini ya. Dari kan di sini rata-ratanya tuh 175 ya. 175.000 kan. Nah, kemudian diambil sampel sebanyak 100 rumah. Nah, dicari berapa kira-kira, misalnya dari sini sampai sini
Di sini 170.000 sampai di sini 180.000. Nah, probabilitasnya berapa? Nah, seperti itu. Jadi yang ditanyakan adalah probabilitasnya. Nah, kita bisa mencari nilai Z-nya nanti. Oke. Jadi di sini untuk rumusnya sama yang kayak tadi. Nilai Z sama dengan X. Nah, ini X bar atau apa namanya rata-rata pada sampel ya. Rata-rata pada sampel di sini karena antara 170 sampai 185.000. Nah, maka sebentar. 180. Oh, ini ada yang salah nih. Ini 180, 185. Kita ini lagi ya. Jadi di sini 180 nih sebenarnya. 180. 80, nanti beda hitungan ya. Nah, ini 180. Oke. Nah, di sini ya. Misalnya contohnya, jadi ini ada dua, nanti ada dua nilai. Sedikit saya buat lagi di sini. Misalnya di sini distribusi normalnya, kemudian di sini ada mu x-nya. Mu x ya, mu-nya nilainya 175 ya, sorry 175. Nah, yang dicari adalah pada saat dia 170 sampai dengan 180. Ini rata-rata pertama, ini X. Anggaplah X bar A ya, yang di sini X bar B. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya probabilitas rumah tangga yang membayar tagihan telepon rata-rata dari 170 sampai 180. Nah, ini kira-kira berapa probabilitasnya. Nah, kita cari nilai Z-nya nanti untuk melihat dari distribusi normal ya kan. Nah, di sini Z sama dengan X bar dikurangi dengan mu 170 dikurangi 175 dibagi dengan 20.000 per 100. Ini berarti 10 ya. Akar 100 itu 10. Berarti 2000. 20.000. Jadi dibagi tinggal 2000. Nah, ini 5.000 dibagi dengan minus ya. Minus 5.000 dibagi dengan 2.000. Jadi tinggal minus 2,5 di sini. Jadi nilai Z pertama minus 2,5. Nah, kemudian nilai Z kedua di sini 180 dikurangi 175.000. Ini dibagi. Nah, ini sama, cuman ini plus ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai Z-nya, kemudian kita cari nilainya nanti. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, tabel pada kurva distribusi normal di sini. Kalau kita lihat di sini dia minus 2,5 dan 2,5. Kita cari yang minus 2,5 dulu. Minus 2,5. Nah, ini ya. Minus 2,5 ini nilainya adalah 0,0062. Nah, jadi di sini 0,0062. Ya. 0,0062. Nah, kalau misalnya kita cari nilainya dari sini ke tengah ke ke rata-rata ke minnya ya. Nilainya adalah 0,4938 ya. Kemudian kita cari yang ini yang tadi minus 2,5 ya. Sekarang cari yang 2,5. Cari yang 2,5. 2,5 tuh yang di sini. 2,50 ya. Jadi 2,50. 0,9938. 0,9938. Jadi di sini adalah 0,9938. Nah, jarak antara sini ke sini adalah 0,4938 sama ya. Nah, untuk probabilitasnya kita bisa tambahkan nilai yang ini dengan nilai yang di sini. Jadi 0,4938 ditambah dengan 0,4938. Jadi nilainya adalah 0,9876 atau kita juga bisa menggunakan seperti ini. 0,9938
Nah, ini kan untuk probabilitas di nilai Z sama dengan 2,5 ya. Dikurangin dengan pada saat nilai Z minus 2,5 tadi 0,0062. Nah, ini nanti sama hasilnya. Di sini 4, di sini 6, 3, 13 kurangin 6, 7 ya. 7, ini tinggal 8, ini 9, nah ini 0. Nah, jadi untuk kita sudah mendapatkan nilai Z-nya, kemudian kita sudah mendapatkan probabilitasnya. Jadi untuk probabilitas rumah tangga membayar tagihan antara 170.000 sampai dengan 180.000 adalah 0,9876. Nah, sisanya berarti di luar tagihan ini ya. Luar tagihan ini seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan distribusi normal untuk mencari probabilitas. Nah, kemudian di sini juga untuk distribusi normal juga masih sama ya. Untuk sampling proporsi. Nah, ini uji proporsi. Jadi di sini nilainya Z sama dengan P proporsi sampel, kemudian jadi yang kita lihat adalah sampelnya ya. Kemudian juga dikurangi dengan P. P di sini adalah proporsi populasi. Nah, ini sama nanti. Kalau ini kan min ya. Min nilai rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi. Nah, kalau ini proporsi sampel dikurangi proporsi populasi. Kemudian dibagi dengan akar P dikali dengan 1 min P. Jadi ini sampel dibagi dengan N, jumlah sampelnya berapa. Nah, ini kita langsung contoh aja. Jadi di sini ada manajer produksi sebuah pabrik ban sepeda motor. Skala nasional ingin mengetahui tentang produk ban yang cacat dihasilkan per tahunnya. Berdasarkan informasi produksi sebelumnya, sebesar 2,5% ban yang dihasilkan cacat. Nah, ini adalah nilai proporsi pada populasi. 2,5% ban yang dihasilkan cacat. Untuk keperluan ini, perusahaan mengambil sampel sebanyak 100 ban yang diambil secara acak. Nah, ini adalah N-nya, jumlah sampelnya. Berapa probabilitas bahwa proporsi ban cacat antara 2,20 sampai dengan 2,75. Jadi di sini proporsi antara 2,20, proporsi pertama kita anggaplah P1 ya. Kemudian proporsi keduanya sampai dengan 2,75, P2-nya di sini. Jadi kita cari P1 dan P2-nya. Nah, untuk nilai Z pada P1 di sini kita mengambil yang 2,20%. Jadi dia nilainya 0,022. Nah, dikurangi dengan 0,025. Di sini adalah proporsi pada populasinya ya. Proporsi pada populasi. Bagi dengan 0,0 sorry. Ini salah ini. Seharusnya 0, ya. Ini 0,022. Oke. Kemudian ini 1 kita kurangin 0,022, 0,978 ya di sini ya, 978. Oke, ini kita kali dengan 0,022 dengan ini, kemudian dibagi dengan 100, kemudian kita akar 0,015 ya, 0,0146. Nah, ini 146 harusnya. 147 lah ya, 147. Jadi ini ada kesalahan ya. Jadi harusnya bukan yang 0,025 tetapi 0,02. Nah, ini juga sama. Harusnya 0,0275. Kita coba lagi. Yang ini sebentar. Jadi di sini 0,003 dibagi dengan 0,0147.
0,204 204 ya. Oke. Nah, kemudian yang ini juga kita ganti 1 dikurangin 0,0275 0,9725. Oke, kita kali dengan 0,0275 dibagi dengan 100. Oke, kemudian kita akarkan 0,0164 ya, 164. Oke, nah di sini 0,0025 kita bagi dengan 0,0164. Hasilnya adalah 0,15. 152 ya, 152. Oke. Nah, ini adalah hasilnya untuk P1 dan P2. Nah, kemudian nah ini berarti salah juga ya. Kita hapus saja di sini. Kemudian berarti kita cari nilai proporsinya di sini. Nah, ini kita coba copy yang ini aja. Copy. Oke. Nah, di sini kita udah dapat 0,204 dan 0,152. Jadi di sini 0,204. Nah, dia di sini 0, minus ya, minus 0,204. Kita cari 0,204 di sini. Sorry, minus. Minus. 0,2044 yang ini ya. 204. Nah, ini adalah 0,4052. 0,24. 4 sini ya. 4052. 4052. 052. Nah, berarti nilainya di sini untuk Z pada 0,204 ini 0,5 dikurangi 0,4025. Jadi kita cari 0,4052. Balik ya. 0,5 dikurangi dengan 0,4052. 0,0948. 0948. Nah, di sini kita coba kompas aja ya. Ini kita ganti 0,4052. 0,0948. Nah, ini karena kecil ya, jadi agak kesinian ininya nilainya. Nah, di sini. Kemudian yang ini untuk P1 ya. Kemudian untuk yang P2 di sini dia Z-nya adalah 0,152. 0,152. Nah, kita lihat di sini untuk 0,152 0,152 0,15 ya, berarti ya 15 yang ini
15 tuh di sini 0,5596. 0,5596 5596 ditambah dengan 0,5, jadi 0, bentar, 0,5596 0,5. Oke. Oke. Bentar, ini ada kesalahan kayaknya. Ini dikurangin ya. Ditam 0,05. 0,9, bentar, 0,5596. Nah, ini di 0,1 ya. Jadi 0,5596 ini kita kurangin dengan 0,5. 0,5. Kita oh, ini udah 0, ininya ya. Di sini 0,5596. Jadi kita tulis aja di sini bisa 0,5596. Jadi 0,5596 itu dari sini ke sini. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat berapa dia jaraknya, berarti kita bisa 0,5 atau 1 kita kurangin dengan 0,5596. Nah, nanti itu dari sini ke sini ya. Atau kita bisa ambil 0,5596 dikurangin dengan 0,5 seperti itu. Nah, jadi di sini antara ini jarak dari tengah ke sini kita bisa buat dia 0,5596 dikurangin dengan 0,5 seperti ini. Hasilnya adalah 0,0596 seperti itu. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, ini besarannya dia kita kopas aja ya. Dia di sini 0,5 dikurangin dengan ini kebalik ya. 0,5596 kurangin dengan 0,5. Nah, hasilnya adalah 0,0596. Nah, nanti antara dua probabilitas ini, dua nilai ini kita tambahkan. Jadi antara 2,20% sampai 2,75% ini adalah 0, ini kita ganti ya, tadi salah, 0,9948 ditambah dengan 0,0596. Nah, kita tambahkan di sini. Hasilnya adalah 0,0948 ditambah dengan 0,0596. 0,1544. 0,1544 di sini. Nah, hasilnya dari sini, jadi dari kita tambahkan ya, atau kita tulis aja di sini. Jadi dari sini ke sini,
Nah, dari sini ke sini itu nilainya adalah 0,1544. Di sini adalah istilahnya probabilitas proporsi ban cacat antara 2,20% dan 2,75%. Jadi antara sini sampai sini adalah 0,1544 seperti itu. Oke. Mungkin dari saya sekian untuk materi kita hari ini. Jadi di sini kita mempelajari terkait sampling dan juga distribusi sampling ya, menggunakan kurva distribusi normal. Nah, nanti untuk apabila ada yang tanyakan, kita bisa diskusikan nanti di grup WA atau di pertemuan berikutnya nanti. Seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Saya akhiri untuk perkuliahan kita untuk pertemuan pada hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.